Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi turunan. Kompetensi dasar untuk materi ini bisa kalian cermati di sini. Kemudian kita bahas yang pertama adalah garis singgung kurva. Garis singgung kurva yang perlu kalian perhatikan di sini. Kalian lihat di sini. Gradien garis singgung itu dilambangkan dengan M sama dengan F aksen A. Kalau kalian lihat di sini, titik singgungnya adalah A, B. Kemudian persamaan garis singgung di titik A, B adalah Y min B sama dengan M kali X min A. Konsep praktis berkaitan dengan gradien yang perlu kalian ketahui. Untuk garis yang sejajar, maka gradiennya itu adalah sama. Sedangkan untuk garis tegak lurus, gradiennya itu sama dengan min 1 dibagi gradien garis tersebut. Yang ketiga, jika membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif, maka gradiennya sama dengan tan alfa. Peta pengerjaan untuk garis singgung, jika diketahui gradien, maka kita tentukan dulu titik singgungnya, yaitu titik A, B. Setelah titik singgung kita cari, kita masukkan ke persamaan garis singgung, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A. Yang kedua, jika diketahui titik singgung, maka kita tentukan gradiennya, yaitu F aksen A. Setelah gradien ketemu, kita masukkan ke persamaan garis singgung, yaitu Y min B sama dengan M kali X min A. Sebagai contoh yang pertama, kalian cermati di sini kurva fx menyinggung garis K di titik 2, min 1. Tentukan gradien garis K. Titik singgungnya berarti 2, min 1. Langkah pertama yang harus kita cari itu kita mencari gradien garis K di titik 2, min 1, yaitu M sama dengan F aksen A. A kita ganti dengan 2 yang ada di sini. Langkahnya kita turunkan dulu. Turunan dari X kuadrat ditambah X min 7, yaitu ini 2X ditambah 1. Untuk menentukan gradien, kita tinggal memasukkan angka 2 ini, kita gantikan ke X. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi gradien garis K adalah 5. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 6 akar 10 min x di titik 1,3. Langkahnya sama dengan tadi. Kita tentukan dulu turunan pertama. Sebelum kita menentukan turunan pertama, kita ubah dulu bentuk akar yang ada di sini. 6 akar 10 min X kita ubah 6 kali 10 min X pangkat setengah. Hati-hati di sini, akar itu dirubah menjadi pangkat setengah. Kalau sudah, kita turunkan dengan menggunakan turunan yang sudah kita pelajari, turunan untuk pangkat. Kita selesaikan F aksen X di sini. Ini sudah F aksen X. F aksen X sama dengan 6 kali setengah dikalikan 10 min X
pangkat min setengah kalikan min 1. Kemudian kita selesaikan, ini bisa disederhanakan, diperoleh f aksen X sama dengan min 3 dibagi akar 10 min X. Ini kita kembalikan lagi, pangkat negatif berarti akar tetapi menjadi penyebut. Hati-hati di sini. Gradien garis singgung kurva, gradien itu adalah M sama dengan f aksen. Karena di sini titik singgungnya itu 1,3, maka ini 1 kita gantikan ke X sama dengan min 3. Ini ingat, ini diganti dengan 1. Kalau sudah kita hitung 10 kurangi 1 berarti 9, akar 93, min 3 dibagi 3 yaitu min 1. Persamaan garis singgung kurva melalui titik 1,3 dan bergradien sama dengan min 1. Kita masukkan ke rumus Y min B sama dengan M kali X min A. Tinggal kita gantikan, B nya kita ganti dengan 3, M nya kita ganti dengan min 1, ini kalikan X, A nya kita ganti dengan 1, X min 1. Kita selesaikan, ini kita kalikan, diperoleh Y min 3 sama dengan min X plus 1. Y sama dengan min X, ini bisa diperoleh 4, yaitu 1 ditambah 3. Y sama dengan min X min 4. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y sama dengan min X plus 4. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 5 dibagi x min 2 di titik yang beraksis 3. Aksis itu adalah x. Kalian ingat kembali. Setelah itu langkah berikutnya kita cari nilai y dengan menggantikan x sama dengan 3 ke kurva. Tinggal kita ganti, x nya kita ganti 3, diperoleh y nya 5, sehingga titik singgungnya adalah 3,5. fx sama dengan 5 dibagi x min 2. Kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Ini karena penyebut, pangkatnya berubah menjadi negatif. Kalau sudah, tinggal kita turunkan seperti tadi. Cara menurunkan, kita peroleh 5 kali min 1 kalikan x min 2 pangkat min 2. Hati-hati, min 2 diperoleh dari min 1 dikurangi 1 sama dengan min 5 dibagi x min 2 pangkat 2. Kalau sudah, kita tentukan gradiennya dulu. M sama dengan f aksen 3. 3 itu karena titik singgungnya tadi 3,5, maka 3 ini kita gantikan ke X sehingga diperoleh M sama dengan min 5 dibagi 3 kurangi 2 kuadrat. 3 dikurangi 2, 1 dikuadratkan 1 sehingga diperoleh M nya min 5. Kalau sudah ketemu gradien, sudah ada titik singgung, maka kita tinggal memasukkan ke rumus Y min B sama dengan M kali X min A. Y min 5 ini menggantikan B, sedangkan yang depan menggantikan A sama dengan min 5 kali X min 3. Kita selesaikan, kita hitung, diperoleh Y sama dengan min 5X ditambah 20. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 5X ditambah 20. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus. Hati-hati, tegak lurus garis x min 2y ditambah 10 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu ini persamaannya. Kurvanya ini kita kalikan, diperoleh fx sama dengan x kuadrat min 4x. Setelah itu kita turunkan untuk mendapatkan M sama dengan 2x min 4.
Untuk garis yang tegak lurus, maka sebelum kita cari gradiennya, kita tentukan dulu gradien dari garis X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Waktu SMP sudah kita pelajari untuk menentukan gradien ini sama dengan min A per B, di mana A nya itu adalah 1, kemudian B nya itu min 2 diperoleh M1 sama dengan setengah. Kurva fx tegak lurus garis, maka M sama dengan min 1 dibagi M1. Kita selesaikan, min 1 dibagi setengah didapatkan M sama dengan min 2. M sama dengan min 2 kita gantikan ke turunan tadi. Di sini kita sudah peroleh M nya 2x min 4 sama dengan min 2, kita selesaikan diperoleh X sama dengan 1. Fx sama dengan X kali X min 4. F1 kita gantikan X nya dengan 1, ini tinggal diselesaikan, kita peroleh F1 sama dengan min 3, sehingga titik singgungnya adalah 1, min 3. Jadi persamaan garis singgung kurva fx sama dengan X kali X min 4 yang tegak lurus garis dicari dengan rumus seperti tadi, Y min B sama dengan M kali X min A. Kita masukkan, diperoleh Y sama dengan min 2X min 1. Jadi persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus adalah Y sama dengan min 2X min 1. Contoh yang kelima, garis G sejajar garis Y min 2. X sama dengan 5 menyinggung kurva fx di titik P, tentukan koordinat P. Langkahnya kita tentukan dulu gradien dari garis tersebut. Dengan rumus tadi kita peroleh M1 sama dengan 2. Garis G sejajar garis Y min 2x sama dengan 5 dan menyinggung kurva fx, maka gradien garis G itu adalah sama. Jadi MD sama dengan M1 sama dengan 2. Kita selesaikan, turunan dari ini 2x kuadrat berarti 4x, turunan dari min 6x itu min 6, turunan dari 1 adalah 0, disama dengankan dengan 2. Kemudian kita selesaikan, X didapatkan sama dengan 2, diperoleh aksesnya yaitu 2. Untuk menentukan ordinat titik P, maka kita tentukan dulu nih nilai X yang ada pada akses tadi. Nilai X itu adalah akses, kita masukkan ke kurva semula. Jadi fx sama dengan 2 kali x kuadrat, tinggal kita gantikan x nya dengan 2, ini kita ganti dengan 2, kemudian kita hitung, kita selesaikan, didapatkan YP sama dengan min 3. Jadi koordinat titik P adalah 2, min 3. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu garis normal. Garis yang tegak lurus, garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, B dinamakan garis normal. Gradien garis normal di titik A, B itu adalah min 1 dibagi f aksen A. Persamaan garis normal di titik A, B dirumuskan dengan Y min B sama dengan M kali X min A, dengan M itu adalah min 1 dibagi F aksen A. Hubungan antara garis singgung dan garis normal bisa kalian lihat pada grafik berikut. Kalian perhatikan di sini, garis normal itu adalah tegak lurus dengan garis singgung. Agar kalian lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis normal kurva fx di x sama dengan 2. Langkahnya kita tentukan dulu gradien garis singgung kurva.
Ini kita turunkan, diperoleh min 2x plus 3. Gradien garis singgung di X sama dengan 2. Kita masukkan 2, kita substitusikan ke gradien yang ada di sini. Jadi ke Y aksen diperoleh M sama dengan min 1. Gradien garis normal di X sama dengan 2 itu sama dengan min 1 dibagi M. Kita hitung, kita dapatkan gradien garis normalnya 1. Ordinat titik singgung dicari sebagai berikut. X sama dengan 2, kita masukkan ke kurva fx, diperoleh, ini tinggal digantikan 2, min 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 tambah 1, kita hitung, diperoleh y nya sama dengan 3. Jadi titik singgungnya adalah 2,3. Persamaan garis normal di titik 2,3 sebagai berikut. Y min 3 sama dengan mn gradien garis normal kali x min 2. Kita selesaikan, kita ganti ini, kemudian kita kalikan, diperoleh y min x sama dengan min 2 ditambah 3, y min x sama dengan 1. Jadi persamaan garis normalnya adalah y min x sama dengan 1. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0, sedangkan fungsi dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi fx seperti pada contoh ini, kalian cermati, tentukan interval x agar fx naik. Yang kedua, interval x agar fx turun. Langkah pertama, kita tentukan turunan pertama dulu. Ini kita turunkan 3 kalikan 2, x pangkatnya ini dikurangi 1, hati-hati, pangkat itu selalu dikurangi 1 untuk turunan, diperoleh f aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 12x min 18. Fungsi naik syaratnya yaitu f aksen x lebih dari 0. Kita masukkan, kita gantikan di sini. Kemudian kita sederhanakan, ini masing-masing kita bagi dengan 6, diperoleh x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Pembuat nolnya kita cari dulu, yaitu x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Kita gambar pada garis bilangan, kita tentukan tandanya. Untuk x sama dengan min 3, ini kita buat garis bilangan dan x sama dengan 1 sebagai batas di sini. Kemudian sebelah kirinya min 3 kita tentukan tanda, dan yang lain sama, kita cari tandanya dulu. Ini dimasukkan ke f aksen x, diperoleh x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1. Jadi interval fungsi naiknya yaitu x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1. Kita pilih tanda yang positif. Untuk fungsi turun, langkahnya sama. Langkah pertama kita tentukan turunan dulu, kemudian dari turunan itu syarat fungsi turun kita masukkan, yaitu f aksen x kurang dari 0. Kemudian kita selesaikan, kita cari pembuat 0 sama seperti tadi. Kalau sudah, kita gambar pada garis bilangan, kita tentukan tandanya, kita pilih yang negatif karena kurang dari 0 itu adalah negatif. Sudah kita tentukan, kita peroleh interval fungsi turun yaitu x kurang dari 1 dan x lebih dari min 3. Contoh yang kedua, diketahui fungsi fx turun hanya pada interval antara 2 dan 3, tentukan nilai a plus b. Fx turun hanya pada interval antara 2 dan 3, berarti fx naik pada interval x kurang dari 2 atau x lebih dari 3.
3. Fx stasioner pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. F aksen X kita tentukan dulu, ini kita turunkan, diperoleh F aksen X sama dengan 6x kuadrat plus 2ax plus b. Diperoleh Fx stasioner pada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, maka F aksen 2 sama dengan 0. Kita masukkan ke turunan tadi. Di sini X kita ganti dengan 2. Kita selesaikan, diperoleh persamaan yang pertama aksen 3 sama dengan 0. Kita selesaikan seperti tadi. X-nya kita ganti dengan 3, yang ada di sini kita ganti dengan 3. Diperoleh persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dan kedua kita selesaikan, kita eliminasi dulu B-nya. Diperoleh A-nya sama dengan min 15. Kita substitusi A sama dengan min 15, boleh ke persamaan pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Ini misalkan kita ambil persamaan yang pertama, kita gantikan, diperoleh B sama dengan 36. Jadi nilai A ditambah B tinggal kita ganti, min 15 ditambah 36 sama dengan 21. Yang keempat yaitu titik stasioner dan nilai stasioner. Jenis titik stasioner dan nilai stasioner dapat ditentukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Untuk uji turunan pertama, ini titik balik maksimum bisa kalian cermati di sini. Fungsinya itu naik dulu, setelah itu baru turun. Ini. Sedangkan titik balik maksimum yaitu A, FA. Sedangkan nilai maksimum yaitu FA. Untuk titik balik minimum, kalian lihat kurvanya turun dulu, setelah turun ini turun dulu, setelah itu baru naik. A, FA merupakan titik balik minimum. FA itu merupakan nilai minimum. Yang ketiga yaitu titik belok. Titik belok kurvanya turun dulu, kemudian setelah itu juga turun lagi. A, FA itu merupakan titik belok. Sedangkan yang keempat itu sama titik belok, fungsinya selain tadi fungsinya turun kemudian turun lagi, ini fungsinya bisa juga naik kemudian setelah itu naik lagi. Titik beloknya yaitu A, FA. Agar kalian lebih jelas, ini kalian lihat di sini untuk uji turunan kedua, titik balik maksimum itu kita turunkan pertama dulu, kemudian setelah itu kita cari turunan yang kedua, kita masukkan nilai A. Jika kurang dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik maksimum. Dan sebaliknya untuk titik balik minimum itu turunan kedua dari A itu lebih dari 0, ini titik balik minimum. Dan yang ketiga titik belok itu dibagi dua, titik belok turun ini kalian cermati di sini, dan titik belok naik itu F double aksen A sama dengan 0. Sedangkan titik beloknya itu adalah A, FA. Contohnya kalian cermati di sini. Tentukan titik balik maksimum fungsi fx. Langkah pertama kita tentukan dulu f aksen x sama dengan 0, karena stasioner maka turunan pertama sama dengan 0. Kita cari turunannya, berarti ini 2x pangkat 3 diturunkan jadi 6x pangkat 2 dikurangi ini dikalikan 12x sama dengan 0. Kita selesaikan, diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Kemudian kita gambar pada garis bilangan, ini 0
2. Sebelah kirinya kita lihat tandanya yaitu positif, kemudian ini negatif, kemudian positif. Untuk menentukan tanda saya yakin kalian sudah paham karena sudah dipelajari dulu. Ini tinggal kita gantikan saja. Sebelum 0 kita masukkan misalnya min 1 dimasukkan ke sini. 6 kali min 1 dikalikan min 1 min 2 diperoleh tanda positif dan seterusnya. Untuk X sama dengan 0 kita masukkan ke F0 di sini. F0 dimasukkan, X-nya diganti 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 6 kali 0 ditambah 3 diperoleh sama dengan 3. Karena yang ditanyakan adalah titik balik maksimum, maka kita hanya mencari yang maksimum. Jadi titik balik maksimum fungsi f(x) adalah 0,3. Contoh yang kedua, diketahui fungsi f(x), tentukan titik belok fungsi f(x). Langkahnya yaitu kita cari stasionernya dulu, f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan, turunannya diperoleh 12x pangkat 3 min 24x kuadrat tambah 12x sama dengan 0. Kita selesaikan, kita sederhanakan dulu, diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan jenis titik stasioner kita coba menggunakan uji turunan kedua. Berarti turunan pertama kita turunkan sekali lagi, diperoleh f double aksen x sama dengan 36x kuadrat. Ini diperoleh 3 kali 12 berarti 36x, pangkatnya kita kurangi 1. Kemudian yang di sini ini 2 kali 24 min 48x, pangkatnya 1. Turunan dari 12x yaitu 12. Kalau sudah, kita masukkan f double aksen 0 diperoleh sama dengan 12. Ini merupakan titik balik minimum karena f double aksen x itu lebih dari 0. Sedangkan f double aksen 1 diperoleh 0, ini yang merupakan titik belok. Oleh karena f double aksen 1 sama dengan 0, maka titik 1,f1 merupakan titik belok. Kita tinggal masukkan ke kurva semula, kita ganti dengan 1 diperoleh sama dengan 2 f1 nya. Jadi titik belok fungsi f(x) adalah 1,2. Yang terakhir adalah nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nilai maksimum atau minimum fungsi f dalam suatu interval tertutup belum tentu sama dengan nilai balik maksimum atau minimum. Langkah yang kita lakukan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, yang pertama tentukan dulu nilai stasioner. Yang kedua, tentukan nilai fungsi pada ujung interval tertutup. Nilai tertinggi dari langkah 1 dan 2 merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai terendah merupakan nilai minimum. Kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 pada interval x kurang dari sama dengan 3 dan x lebih dari sama dengan 1. Cara menyelesaikannya, langkah pertama kita tentukan turunan pertama dari f(x), yaitu f aksen x sama dengan 0. Ini kita turunkan dulu. Turunan dari min x pangkat 3 yaitu min 3x pangkat 2, turunan dari 6x pangkat 2 yaitu 12x. Kita selesaikan, diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Kalian cermati di sini, x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4 jelas tidak memenuhi karena berada di luar interval. Untuk x sama dengan min 1 yaitu pada ujung interval, ini kita cari dulu f min 1 sama dengan 7. Sedangkan untuk x sama dengan 0 kita masukkan ke fungsi f(x) diperoleh sama dengan 0. Untuk x sama dengan 3, f3 kita cari dengan cara menggantikan x
Ini diganti dengan 3 diperoleh sama dengan 27. Dari 3 nilai yang kita peroleh, maka nilai yang minimum itu adalah 0. Jadi nilai minimum fungsi adalah 0. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.